Ya, selamat sore teman-teman. Selamat bergabung di Reading Group Maksafular yang edisi ke-22. Ini kita sudah 3 minggu libur Reading Group karena banyaknya kegiatan dan kesibukan. Sekali ini kita masih lanjut 3 minggu kemarin kita bahas membaca bareng yang bab 5. Masih ininya Stern. Ya Pak ya, Stern kan ya. Nah, terus karena Maksaflar yang di iPusnasnya banyak dipinjam, entah kenapa sedang banyak yang minjem, jadinya kita coba pakai teksnya langsung aja. Kita foto. Terakhir kali itu kalau tidak salah puisinya Multatuli di dalam bab 5 ini kita baru selesai sampai situ di 3 minggu kemarin. Sekarang langsung saja Pak Ubay untuk membaca bersama-sama yang bab 4 ini. Silakan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Hendra. Ini bukan bab 4, tapi bab 11. Aduh, iya lupa bab 11, maaf. Iya, terima kasih atas kehadirannya Virginia. Selamat di wisuda dan selamat menjadi sarjana. Wah, terima kasih Pak. Selamat ya, sehat selalu dan selamat di wisuda. Meskipun sarjananya online. Ya, sarjana COVID sih. Iya, tapi tetap saja sama. Yang penting kan selesai ya. Yes. Dan karangannya siap dihantarkan. Karangan. Sudah ada karangan ini, karangan duit. Oh gitu. Saya minta. Ya nanti dimintain aja. Karena sudah disiapkan dari tanggal kemarin. Oh gitu. Iya. Jadi tinggal diambil. Baik, terima kasih. Baik, ya betul. Pada pertemuan tiga minggu yang lalu kita telah membahas tentang si Upi Keteh. Siapa ini Upi Keteh? Upi Keteh adalah seorang gadis di Natal, Sumatera Utara yang merupakan anak Upi Keteh ini anak dari tokoh masyarakat di Sumatera Utara tadi. Nah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan siapa si Upi Keteh ini yang ikut-ikut dengan Multatuli dan ayahnya berkeliling mengunjungi kebun kopi ataupun daerah-daerah di sekitar Natal, Sumatera Utara. Jadi di Sumatera Utara juga Multatuli mengenal si Upik gitu ya, si Upik Keteh. Kalau dalam bahasa Sumatera sana mungkin si Upik Keteh ini bermakna gadis cantik atau yang manis lah gitu ya. Namanya si Upi Keteh di Sumatera ini artinya kira-kira sama dengan nona kecil. Oh salah, ternyata bukan gadis cantik tapi nona kecil. Jadi kalau Hendra punya nona Lia, ini ada nona kecil. Nona kecil. Ya, berbruge, kau tahu itu? Tapi Duclari selalu bertugas di Jawa. Namanya si Upi Keteh. Tapi dalam pikiranku, penyebutnya makhluk malang. Karena aku menganggap diriku jauh lebih unggul daripadanya. Sore itu, menjelang malam, manik-manik koral itu disisihkan. Jadi Upi Keteh ini selalu bikin manik-manik koral dari apa ya, koral itu dari ini nih, seperti ini misalnya ini kan dari laut gitu, sementara itu mungkin yang lebih kecil daripada ini, manik-manik dari koral. Kalau Virgin suka membuat rajutan, misalnya Hendra suka punya hobi ngoprek gear sepeda, nah Upi Keteh suka bikin manik-manik. Manik-manik koral itu disisihkan. Daratan lewat dengan lambat dan semakin mengabur di belakang kami. Ini senja maksudnya ya.
Di sebelah kiri, jauh di barat, di atas lautan yang sangat-sangat luas, yang tidak bertepi sampai sejauh Madagaskar. Madagaskar di Sumatera emang berpapasan dengan Madagaskar ya. Kalau di Cianjur dengan Australia ya, Pulau Christmas. Kalau misalnya Hendra nyebur di Cianjur, nanti nongol-nongol di Australia ya, di Pulau Christmas. Kalau ini dari Sumatera Utara nyebur nongol-nongol di Madagaskar. Di sebelah kiri, jauh di barat, di atas lautan yang sangat-sangat luas yang tidak bertepi sampai sejauh Madagaskar, matahari terbenam di atas Afrika. Afrika, wah kita harus buka peta. Benarkah matahari terbenam di atas Afrika? Dan cahayanya jatuh semakin lama semakin miring di atas gelombang-gelombang mencari kesejukan di dalam lautan. Apa gerangan itu? Apa? Matahari? Bukan, bukan. Dulu aku suka menciptakan puisi. Ini puisinya. Kok dialognya kayak gini agak loncat-loncat. Kau bertanya, mengapa lautan mengalun dan menyapu pantai Natal? Di tempat lain begitu lambat dan tenang, tapi di sini bergelegak dan menderu. Kau bertanya kepada putra nelayan Malang yang nyaris tak paham dan dia menunjuk garis cakrawala tanpa secercah pun daratan. Next. Dia melayangkan mata gelapnya ke sepanjang arah barat dan tiada yang dan dia lihat kecuali lautan dan lautan. Dan di sini lautan mengoyak daratan dan menghantam pantai berpasir karena dari pantai Madagaskar hanya lautan, tiada lain. Lautan tempat jeritan-jeritan ngeri ke seluruh dunia tak dikenal. Tiada didengar teman, istri, atau anak, hanya Tuhan yang mendengar. Tangan mencuat menyakitkan, menggapai di atas gelombang, meraih, mencekau, dan berputar, mencari penyelamat. Tapi tiada yang terpegang, gelombang menerpa, bergulung selamanya di atas kepala. Dan aku tidak ingat kelanjutannya. Oh, jadi ini si Multatuli mengingat-ingat puisi lah, seperti Hendra sering mengingat-ingat puisinya Wiji Tukul yang Mandalawangi. Kau dan aku tegak berdiri, memandang hutan-hutan yang menjadi suram, meresapi belayan angin yang menjadi dingin. Apakah kau masih seperti dahulu? Apa Omen senyum-senyum? Nah, Hendra kan suka nulis, suka mendendangkan puisinya. Mas Hendra selalu memperdengarkan puisi di Mandalawangi itu. Apakah kau masih seperti dahulu memintaku minum susu dan tidur yang lelap sambil membetulkan leher kemejaku? Apakah kau masih seperti dahulu? Baik. Jadi ini ada kata yang agak aneh nih, meraih, mencekau. Mencekau itu kira-kira apa ya? Mencekau. 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 Maksud mencekam mungkin ya. Oh meraih, mau berpegangan mungkin ya. Mencekau. Berpegangan, berputar, mencari penyelamat, dan tidak ada yang bisa dipegang. Jadi ketika tidak bisa ada pegangan, kita kadang agak galau, gelisah, resah, merana, membabi buta lah gitu. Baik, kalau sarjana kan sedang senang-senangnya, jadi harus semangat. Selanjutnya kita lanjutkan. Aku tidak ingat kelanjutannya. Kau bisa mengetahuinya, ujar Verbrugge, dengan menulis surat kepada Christman. Christman, pegawaimu dulu di Natal, dia tahu itu. Oh. Jadi kalau nggak ingat, mungkin si Christman nyimpen puisinya itu ya. Suatu saat itu. Jadi kalau misalnya pengen tahu seperti apa buketnya ya bisa tanya ke saya gitu karena atau ke Omen karena Omen dan saya tahu buketnya seperti apa. Yang jelas bagus lah ya. Nah, Multatuli ditanya sama Verbrugge, kalau kamu nggak ingat coba tulis surat sama Christman tanya lanjutan puisinya apa gitu ya. Jadi ini menarik juga karena tiba-tiba ada tokoh Christman di Natal Sumatera Utara ini jarang disebut. Ternyata Multatuli di Natal juga punya semacam teman ya, tidak melulu sendiri gitu ya. Tidak seperti Hendra sendirian dalam hidupnya, tapi sekarang punya teman.
yaitu Omen dan Jenny yang menemani 24 jam. Dan satu lagi ya yang itu dari Graham. Bagaimana dia bisa tahu? Tanya Max. Mungkin dari keranjang sampahmu. Hah? Keranjang sampah? Iya, karena nulis puisi kan suka dibuang-buang gitu ya ke keranjang sampah. Saya teringat ngomong-ngomong tentang ini, prosesnya Franz Kafka itu sempat mau dibakar oleh Kafka, untung saja diselamatkan oleh temannya. Jadi kalau saja Kafka, karena Kafka ini termasuk penyair yang pengarang yang kalau sudah mengarang itu dihancurkan karyanya, sengaja tidak mau diabadi, tidak mau disimpan, dihancurkan. Nah, proses ini nanti kalau ada Mas Sigit bisa dijelaskan nih. Jadi prosesnya Franz Kafka itu terselamatkan oleh Max Brod. Max Brod adalah temannya yang menyimpan naskah-naskah Kafka. Jadi Omen bisa menyimpan surat-suratnya Hendra misalnya, atau coretan-coretan Hendra kalau sedang berkarya gitu ya, atau sebaliknya Hendra bisa menyimpan sketsa Omen yang berantakan gitu, karena Omen tidak bisa menyimpan arsip dengan rapi misalnya gitu ya. Karena bisa jadi tahun 2202 misalnya, ketika orang mencari karya Omen, Hendra sudah punya, atau sebaliknya. Mungkin dari keranjang sampahmu, tapi dia pasti punya. Bukankah kelanjutannya adalah kisah kejatuhan seseorang? Menenggelamkan pulau yang dulunya melindungi pantai Natal. Kisah jiwa dan dua saudara laki-lakinya? Itu benar. Legenda ini sama sekali bukan legenda, itu perumpamaan yang kuciptakan. Dan yang 200 tahun mendatang akan menjadi legenda. Lah, kok saya benar ya ngomong 222 ya? Sekarang kan 2021, 2222, beda setahun. Ya ini mah kebetulan aja. Saya juga nggak ingat ada diksi 200 tahun mendatang. Bisa jadi misalnya Mas Hendra misalnya bisa menjadi terkenal Romeo and Juliet misalnya gitu ya. Ketika tahun 2222 dengan ini apa lihat misalnya gitu. Baik, akan menjadi legenda seandainya Chrisman sering menceritakannya. Jadi oleh Chrisman diceritakan lagi. Karena dulu kan tidak ada mesin fotokopi. Saya teringat Pramudia Anantatur ketika sebelum menuliskan Bumi Manusia ke dalam mesin tik, lewat mesin tik, di Pulau Buri itu Pram mendongengkan kisah Minke, kisah Nyi Ontosoro, kisah Enelis Melema, pokoknya novelnya Bumi Manusia, ke teman-temannya sesama tahanan di Pulau Buru secara lisan, jadi oral gitu ya. Seperti para pencerita yang lainnya. Jadi Pram dulu menceritakannya secara langsung. Nah ini Chrisman bisa jadi sering menceritakannya. Begitulah asal mula sebuah legenda. Jiwa adalah jiwa, seperti yang kalian ketahui. Maksudnya apa? Tiba-tiba jiwa adalah jiwa. Iya, jiwa. Penting ini jiwa. Soul. Max, apa yang terjadi pada gadis kecil dengan manik-manik koral itu? Tanya Tine. Biasa mungkin ya jealous ya. Tine misalnya ya. Nanya gitu. Ada apa misalnya dengan terus gimana manik-maniknya tuh gitu. Kalau di Twitter kan suka ada misalnya terima kasih Mbak, terus ceweknya di sebelah. Terima kasih Mbak. Kalau cowoknya nerima kiriman barang. Terima kasih ya Mbak. Sampai naik mobil. Terima kasih ya Mbak. Mungkin seperti itu ya. Mungkin Lia pernah melakukan itu. Max, apa yang terjadi pada gadis kecil dengan manik-manik koral itu? Tanya Tine. Manik-manik itu sudah disisihkan. Saat itu pukul 6 dan di sana di bawah garis khatulistiwa, Natal berjarak beberapa menit di utara ketika aku berkuda ke air Bangis, kuperintahkan kudaku untuk berjalan atau berjalan lambat melintasi garis khatulistiwa karena aku khawatir akan jatuh tersandung. Saat itu pukul 6, isyarat waktu untuk perenungan malam. Ini diksi perenungan malam, ini ya, diksi apa?
peribadatan di Sumatera Utara ya, atau di teman-teman Nasrani ya, Lia ya. Namanya perenungan malam ya. Ada sih renungan malam kalau di Katolik. Cuman kalau di daerah Natal kurang tahu ya. Tapi bahasanya benar ya, perenungan malam itu mengisyaratkan peribadatan. Oke, benar berarti. Saat itu pukul 6 isyarat waktu untuk perenungan malam. Nah, kurasa seseorang selalu sedikit lebih baik atau tidak begitu garang pada malam hari jika dibandingkan dengan pagi hari. Benar nggak, Dra? Kalau menurut Hendra, malam hari itu lebih tidak garang daripada pagi hari. Bisa benar ya. Mungkin lebih ini maksudnya ya lebih tenang. Kalau malam kan lebih syahdu, lebih adem gitu ya. Udah waktunya istirahat, jadi lebih tenang dibandingkan dengan pagi hari, dan ini alami. Seorang pengawas mengusap mata dan mengkhawatirkan pertemuanmu dengan asisten residen yang bersikap sok tahu karena sudah bertugas beberapa tahun lebih lama. Atau dia harus mengukur ladang-ladang pada hari itu dan merasa bimbang antara kejujurannya. Kau tidak tahu itu, Duclari, karena kau hanya bertugas di Jawa, biasanya gitu. Oh, karena kau orang militer, tapi pengawas-pengawas yang jujur memang ada. Jadi dia merasa bimbang antara kejujurannya dan kekhawatiran bahwa Raden Demang Anu ingin memiliki kuda kelabu yang sangat bagus jalannya. Atau hari itu dia harus memutuskan berkata, ya atau tidak untuk menjawab surat nomor bla 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 bla. Dengan kata lain, ketika kalian terbangun pada pagi hari, dunia jatuh di atas jantung kalian. Dan itu beban berat untuk jantung, walaupun jantung yang kuat. Ini karena ngomong ke naon sih. Ini sepertinya mengisyaratkan, pembicaraan ini mengisyaratkan perbedaan waktu, perbedaan hari. Jadi ketika pagi itu kita kadang dibebani oleh, aduh mau ngapain ya hari ini ya? Hari ini harusnya ngirim buket nih kayaknya. Tapi kok nggak boleh misalnya. Aduh hari ini males banget, misalnya harus kerja, padahal kan harus jalan juga ada janji gitu. Beda dengan malam hari. Ketika malam hari itu jantung kita itu tidak dibebani oleh batu. Jadi lebih waktunya istirahat gitu. Ketika malam pukul 8 kita tidak ada tuntutan untuk waduh nganter buket gimana ya hari ini, padahal udah malam misalnya gitu. Jadi waktunya bobo, istirahat misalnya gitu, lebih tenang gitu ya. Paling diisi juga oleh baca buku atau ngebales WA misalnya, WhatsApp atau teleponan misalnya ya. Habis isya gitu ya. Tapi jangan sampai pukul 2. Baik, kita lanjutkan. Tapi pada malam hari kalian beristirahat. Ada waktu 10 jam. 36.000 detik sebelum kau kembali melihat jas resmimu. Oh iya benar. Ada waktu 10 jam. Hitungannya dari mana ya 10 jam? 1 sampai 6 jam. Jam 1 malam. Jam 1. Oh ya, anggap aja tidur itu jam 10. Ya. Anggap tidur itu jam 8. Karena di daerah itu di kampung, apalagi dulu belum ada WhatsApp, belum ada internet, belum ada YouTube, jadi jam 8 sudah tidur seperti yang saya lakukan ketika saya di CCL 2009 sampai 2017. Jadi waktu pukul 19.00 atau 19.30 itu udah tidur. Gitu. Ya, berbeda dengan saat sekarang ya jam 2 gitu misalnya, atau jam 1 masih harus ngebalas WhatsApp misalnya. Atau harus bertelepon, atau harus membuat player misalnya. Player bukan player, kalau player mah pemain. Player. Baik. Pantesan, sebentar. Tapi pada malam hari kalian beristirahat, ada waktu 10 jam, 36.000 detik sebelum kau kembali melihat jas resmimu.
ada waktu sebelum melihat kembali jas alma mater, misalnya kalau mahasiswi misalnya, atau mahasiswa. Sebelum dosen kembali ngomong, ngasih tugas. Ada waktu 10 jam bisa dimanfaatkan untuk misalnya memakan makanan kesukaan, atau nonton film, atau ngebales chat, dan sebagainya. Kayak gitu. Yang jelas mah bisa untuk happy, atau istilahnya apa? Me time. Atau bisa untuk bongkar sepeda, bongkar sepatu. Itu memikat semua orang. Saat itulah aku berharap menemui ajal, tiba di dunia sana dengan wajah tidak resmi. Saat itulah istrimu sekali lagi akan menemukan sesuatu di wajahmu yang dulu memikatnya ketika dia membiarkanmu menyimpan sapu tangan berinisial E di sudutnya itu. Itu apa maksudnya? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa ya? Kalau di dalam Katolik, menyimpan sapu tangan berinisial E di sudutnya, di sudut ini kali ya, apa? Di sudut jas gitu ya. Emang di jas ada inisialnya? Itu Edward menurut aku. Kemungkinan ya. Berarti kalau Virginia atau Virginia nanti menyimpan sapu tangan berinisial H di sini. H. Huruf H. Dan sebelum dia punya waktu untuk terserang pilek. Pilek? Jangan menggangguku. Aku hanya ingin berkata pada malam hari seseorang cenderung lebih terbuka. Gemuliter. Jadi ketika matahari terbenam, aku menjadi manusia yang lebih baik. Sebagai bukti pertama dan perbaikanku, aku akan berkata kepada gadis kecil itu. Sebentar lagi, udara akan lebih sejuk. Ya, Pak, jawabnya. Tapi aku merendahkan martabatku lebih jauh lagi dan memulai percakapan dengan makhluk malang ini. Kebijakanku lebih besar lagi karena dia tidak banyak kebajikanku lebih banyak lagi karena tidak banyak menjawab. Aku dibenarkan dalam semua perkataanku dan ini menjengkelkan seberapapun angkuhnya orang itu. Kau ingin ikut lagi ke Teluk Balai? Tanyaku. Terserah Anda, Pak. Tidak, aku bertanya apakah menurutmu perjalanan semacam ini menyenangkan? Jika ayah saya berkata begitu, jawabnya. Bukankah itu cukup untuk membuatku marah? Tapi aku tidak marah, matahari sudah terbenam, dan aku merasa diriku cukup baik hati untuk tidak dikecewakan oleh ketololan separah itu. Atau, lebih tepatnya, kurasa aku mulai senang mendengar suaraku sendiri, karena hanya sedikit di antara kita yang tidak suka mendengarkan suara kita sendiri. Diksi ini pernah direkam oleh anak-anak di CCL. Kalimatnya menarik ini, Indra. Bisa Omen menjadi ini quote, men. Karena hanya sedikit di antara kita yang tidak suka mendengarkan suara kita sendiri. Gimana, Lia? Suka mendengarkan suara Lia sendiri enggak? Mungkin jarang ya. Kadang kita terlalu egois untuk mendengarkan hati kita. Atau sebaliknya, kita lebih sering mendengarkan hati kita dan tidak peduli terhadap suara orang lain. Kita baca ya bareng-bareng ya. Karena hanya sedikit di antara kita yang tidak suka mendengarkan suara kita sendiri. Kita lanjut ya. Dan kupikir setelah kebisuanku sepanjang hari, kini setelah aku bicara, aku patut mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada jawaban-jawaban konyol si Piketeh. Aku akan menceritakan sesuatu kepadanya, pikirku, sehingga diriku akan mendengarnya juga, tanpa memerlukan jawaban apapun. Nah, kalian tahu bahwa seperti saat muatan kapal diturunkan, keranjang gula yang diangkut terakhir ke atas kapal adalah yang pertama kali diturunkan. Jadi pada umumnya kita akan mengemukakan terlebih dahulu pikiran atau cerita yang kita peroleh paling akhir. Ini bahasa filosofis sekali. Kita menurut Multatuli sih, menurut Stern di dalam novel ini,
Katanya, pada umumnya kita akan mengemukakan terlebih dahulu pikiran atau cerita yang kita peroleh paling akhir. Mungkin cerita untuk tidak mengirimkan buket itu adalah cerita terakhir yang diterima. Sehingga itulah yang pertama kali dikemukakan. Mungkin sebelum itu ada cerita yang lainnya, misalnya cerita apa gitu. Mungkin boleh di-share nanti di sini. Atau bukan itu mungkin maksudnya ya. Mungkin cerita jatuh sepeda di Pandeglang itu cerita terakhir yang didengar. Sehingga itu yang diketahui, yang kemukakan pertama kali. Padahal sebelumnya ada cerita lagi yang lainnya, misalnya minum kopi, tapi kan tidak biasa minum kopinya. Karena minum kopi itu didengar lebih awal daripada cerita jatuh. Kadang memang kita seperti itu. Kamu kan udah ngomong tadi, yang mana itu yang terakhir? Yang terakhir adalah yang aku pegang. Wih. Setelah ngobrol 2 jam, ada kata-kata terakhir 2 menit. Itu yang dipegang. Aku akan menceritakan sesuatu. Jadi pada umumnya kita akan mengemukakan terlebih dahulu pikiran atau cerita yang kita peroleh paling akhir. Belum lama berselang, dalam majalah Hindia, Belanda, aku membaca cerita Jeronimus, Baron Panhoevel, pendeta Batavia yang sering membela Bumiputra saat dia jadi anggota parlemen. Baron Panhoevel. Kalau di bukunya William Frederick Herman, Baron Panhoevel itu yang pakai peci hitam, bukan peci, apa sih namanya ini? Kalau Virginia tahu mungkin apa namanya? Bukan peci, kalau di pendeta itu kayak peci hitam dari kain gitu. Oh, itu yang biasa dipakai uskup. Warnanya nggak hitam sih, biasa ada juga merah kayak gitu. Karena ini tahun 1800-an warnanya hitam. Namanya apa itu? Kurang tahu ya. Nanti mungkin kita cari di bank data. Mungkin kalau bank data kan serba tahu gitu ya. Nama juga bank data. Kita lanjutkan. Cerita apa yang dibaca? Yaitu pemecah batu dari Jepang. Cerita pemecah batu dari Jepang. Ini dikutip oleh Multatuli di novel ini. Jeronimus ini sudah menulis banyak hal yang indah. Apakah kalian membaca Lelang di Rumah Orang Mati? Ini karyanya. Juga makam-makam dan terutama pedati akan kuberitakan kepada kalian yang terakhir ini. Aku baru saja membaca pemecah batu dari Jepang, pemecah batu Jepang. Nah, mendadak aku ingat bahwa kemarahanku pada hari itu berhubungan dengan betapa berbahayanya jalan-jalan di Natal. Kau tahu, Perberuge, tidak ada kapal perang yang bisa mendekati pelabuhan ini, terutama pada bulan Juli. Ya, Duklari, di sana musim hujan mencapai puncaknya pada bulan Juli. Sangat berbeda dengan di sini. Nah, bahayanya pelabuhan ini berhubungan dengan ambisi memalukanku. Aku sering mengusulkan kepada residen agar membangun pemecah gelombang di Natal, atau setidaknya pantai buatan di mulut sungai, maksudnya untuk mendatangkan perdagangan ke distrik Natal yang menghubungkan distrik-distrik Batak dengan lautan. 1,5 juta penduduk di pedalaman tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan hasil bumi mereka, karena pelabuhan Natal begitu buruk. Nah, usulan ini belum disetujui oleh residen, atau setidaknya dia menyatakan pemerintah tidak akan setuju. Dan kalian tahu bahwa residen tidak pernah mengusulkan sesuatu pun kecuali jika sebelumnya mereka adalah tahu bahwa usulan itu akan menyenangkan pemerintah. Pada prinsipnya, pembuatan pelabuhan di Natal bertentangan dengan sistem terpisah. Bukannya kedatangan mereka diupayakan, melainkan malah kapal-kapal itu dilarang masuk ke pelabuhan kecuali dalam keadaan sangat darurat. Namun, ketika kapal datang, biasanya kapal penangkap ikan paus Amerika atau kapal Prancis yang memuat lada di daerah-daerah independen di sisi utara. Oh, ternyata ada lada di paragraf ini, Indra. Memuat lada di daerah-daerah independen di sisi utara. Aku selalu meminta kaptennya menulis surat untuk meminta izin memuat air bersih. Kemarahanku karena gagalnya segala upayaku untuk melakukan sesuatu demi kepentingan Natal. Atau lebih tepatnya lagi, keangkuhanku yang terluka karena aku masih begitu tidak berarti.
sehingga tidak bisa memerintahkan pembuatan pelabuhan di tempat yang kuinginkan. Semuanya ini berhubungan dengan pencalonanku untuk menguasai tata surya. Kok aneh sih? Pencalonanku untuk menguasai tata surya membuatku begitu jengkel hari itu. Ngomongin pemerintahan, tiba-tiba dia ingin menguasai tata surya. Saya jadi ingat teman saya yang ingin jadi sprinter sepeda, ingin jadi juara tanjakan. Tapi nggak apa-apa, marah itu bukan berarti tidak berhasil. Mungkin kemarahan itu mengungkapkan untuk lebih bersabar. Kalau kalimat di sini, keangkuhanku yang terluka. Mungkin marah itu sebagai bukti terluka. Tapi saya pernah lihat tulisan panjang tentang marah, menarik sih. Berbagai perspektif tentang marah, tentang tidak boleh datang. Wisuda ini hanya untuk saya. Kamu cukup dari jauh saja melihat saya bahagia. Sebab kebahagiaan saya juga adalah kebahagiaan kamu. Nah, mungkin gitu ya. Jadi aku tidak ingin diganggu hari ini, cukup aku yang merasakan bahagia. Mungkin gitu. Tapi dianggap oleh yang menerima kalimat itu dianggap sebagai penolakan, sehingga marah. Dan yang marah itu biasanya karena tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mau dikirim juga males, mungkin nggak dikirim mesti beli, misalnya gitu. Jadi marah. Tapi yang jelas bisa dikirim, tidak busuk, aman lah. Gitu. Ketika aku sudah sedikit pulih pada saat matahari terbenam, karena sesungguhnya ketidakpuasan adalah penyakit. Nah, ini kalimat ini menarik. Karena sesungguhnya ketidakpuasan adalah penyakit. Tapi untuk beberapa konteks, ketidakpuasan juga bisa menjadi spirit. Saya ingat lagu kalimat Iwan Fals di lagunya, apa ya? Kok jadi lupa? Ketidakpuasan ada. Kalau Multatuli nulis ketidakpuasan adalah penyakit, Iwan Fals itu mengatakan keinginan adalah sumber penderitaan. Keinginan adalah sumber penderitaan. Tapi enggak semua juga, karena keinginan juga bisa jadi sumber semangat gitu, bukan sumber penderitaan. Kalau tidak berhasil, kalau gagal kadang menjadi penderitaan. Misalnya kita ingin mengantarkan ini, ya, tapi tidak jadi, akhirnya menjadi sumber penderitaan. Tapi kan tidak selalu seperti itu. Mungkin di balik itu ada kebahagiaan yang tertunda, karena kegagalan mengirimkan adalah keberhasilan yang tertunda untuk Sabtu depan. Baik, kita menarik nih kalimat ini. Karena sesungguhnya ketidakpuasan adalah penyakit. Kadang kita tidak puas dengan hasil karya kita, tapi jangan terus-terusan dianggap tidak puas karena dari penyakit, nantinya jadi sakit. Kita tidak puas dengan badan kita, dengan kondisi kita, itu penyakit. Jadi harus diterima apa adanya. Kalau dia misalnya ada ketombenya, ya harus diobati supaya ketombenya hilang. Kalau dia berantakan, harus dikasih tahu supaya rapi. Kalau dia jarang mandi, harus dikasih tahu supaya rajin mandi. Karena ketidakpuasan adalah penyakit. Jadi kalau tidak puas karena jarang mandi, jangan dimarahi. Tapi harus dimandian. Kita lanjut. Karena sesungguhnya ketidakpuasan adalah penyakit. Aku teringat pada pemotong batu Jepang. Atau mungkin aku hanya memikirkan kisah ini keras-keras untuk menelan tetes terakhir obat yang kurasa aku perlukan. Seraya memaksakan diri untuk mengatakan bahwa aku melakukannya demi kebaikan anak itu. Namun dia, anak itu, bisa menyembuhkanku setidaknya selama beberapa hari, melebihi kisah apapun. Upik adalah seorang lelaki pemecah batu. Pekerjaan ini berat dan dia bekerja keras, tapi upahnya kecil dan dia tidak merasa puas. Ini kisahnya ya. Ini kisah pemecah batu dari Jepang.
Ini seperti kisah Sisyphus yang mendorong batu ke atas bukit, jatuh lagi. Nanti kita baca aja, jangan dulu diceritakan. Nanti tidak menarik. Upik adalah seorang lelaki pemecah batu. Pekerjaan ini berat dan dia bekerja keras, tapi upahnya kecil dan dia tidak merasa puas. Dia mendesah karena kerjanya berat, lalu dia berteriak, "Oh, seandainya saja aku kaya sehingga bisa beristirahat di atas balai-balai berkelambu." Lalu turun malaikat dari surga dan berkata, "Terjadilah seperti yang kau katakan." Lelaki itu menjadi kaya, jreng, dan beristirahat di atas balai-balai berkelambu sutra merah. Lalu raja negeri itu lewat, diiringi pengawal berkuda di depan dan di belakang keretanya. Payung emas nan indah menaungi sang raja. Begitu lelaki kaya tadi mendengar berita ini, maka Kak, lanjut, gimana Kang? Itu kan masih apa? Basah. Masih basah. Kalau ada yang ini Ada Kang Wahyu. Paling nanti habis maghrib ya. Kalau Mangga. Siap. Sekarang masih ini. Mangga Kang. Ya. Makasih Pak ya. Sami-sami Kang. Lalu raja negeri itu lewat diiringi pengawal berkuda di depan dan di belakang keretanya. Payung emas nan indah menaungi sang raja. Begitu lelaki kaya tadi mendengar berita ini, dia merasa sedih karena merasa tidak menyemayungi kepalanya dengan payung emas dan dia merasa dan tidak merasa puas. Dia mendesah dan berteriak, "Aku ingin menjadi raja." Lalu turun malaikat dari surga dan berkata, "Terjadilah seperti yang kau katakan." Dan dia menjadi raja. Di depan keretanya ada banyak penunggang kuda. Di belakang keretanya juga ada para penunggang kuda dan payung emas memayungi kepalanya. Lalu matahari bersinar sangat garang dan membakar tanah sedemikian rupa sehingga rerumputan mengering. Dan raja mengeluh karena matahari membakar wajahnya. Dan lebih berkuasa daripadanya, dan dia tidak merasa puas. Dia mendesah dan berteriak, "Aku ingin menjadi matahari." Lalu turunlah malaikat dari surga dan berkata, "Terjadilah seperti yang kau katakan." Dan dia menjadi matahari. Dia mengirimkan cahayanya ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri, ke mana-mana. Dan dia membakar rumputan di tanah serta wajah para pangeran yang berada di bumi. Lalu muncullah awan di antara dirinya dan bumi, dan cahaya matahari terpantul kembali. Dia marah karena kekuasaannya ditentang. Dia mengeluh bahwa awan ini lebih berkuasa daripadanya. Dia pun merasa tidak puas. Dia ingin menjadi awan yang lebih begitu berkuasa. Lalu turun malaikat dari surga dan berkata, "Terjadilah seperti yang kau katakan." Dan dia menjadi awan. Dia menempatkan dirinya di antara matahari dan bumi dan menyerap cahaya matahari sehingga rerumputan menjadi hijau. Lalu awan itu berubah menjadi tetes-tetes besar hujan di bumi dan membuat sungai meluap lalu banjir, menyapu kawanan ternak, dan awan itu merusak ladang. Dengan begitu banyak air, lalu hujan jatuh di atas batu yang tidak bergerak dan bergemuruh dalam aliran deras. Tapi batu itu tetap bergeming, diam. Awan itu pun marah karena batu itu tetap bergeming dan karenanya kekuatan airnya tidak berarti, dia tidak merasa puas. Dia berteriak, "Batu ini lebih berkuasa daripadaku, aku ingin menjadi batu." Lalu turun malaikat dari surga dan berkata, "Terjadilah seperti yang kau katakan." Lalu dia menjadi batu dan tidak bergerak ketika matahari bersinar ataupun ketika hujan turun. Lalu datanglah seorang lelaki yang membawa beliung, pahat, serta palu besar dan memecah batu, beledak, beledak, beledak. Batu itu pun berkata, "Apa ini? Lelaki itu lebih berkuasa daripadaku dan memecah batu dari dadaku." Dan dia merasa tidak puas, dia berteriak, "Aku lebih lemah daripadanya, aku ingin menjadi lelaki itu." Lalu turunlah malaikat dari surga dan berkata, "Terjadilah seperti yang kau katakan." Dan dia menjadi pemecah batu. Dia memecah batu dengan kerja keras, dan dia bekerja keras untuk upah yang kecil. Tapi dia merasa puas. Inilah ceritanya. Cerita pemecah batu dari Jepang. Bagaimana
apakah Hendra ingin menjadi matahari? Atau menjadi awan? Atau menjadi batu? Atau menjadi manusia, pemecah batu? Atau ingin menjadi suaminya Lia? Nah, ini ceritanya tuh muter gitu ya. Jadi kayak apa ya? Kayak ini bukan Sisyphus, ternyata yang saya sampaikan salah di depan. Yang Sisyphus mah nanti ada cerita tentang ini. Semut pekerja. Kalau ini tentang cerita pemecah batu dari Jepang. Pertamanya apa sih? Pemuda lihat raja, jadi raja ngelihat matahari bisa membakar rumputan, pengen jadi matahari. Matahari ditutupi awan, dia ingin jadi awan, dia jadi awan, hujan, banjir, tapi lihat batu dia mulai tetap bertahan gitu ya. Ya, dia ingin jadi batu. Ketika itu datang pemuda bawa pahat, bawa apa, lelaki, nah dia ingin jadi pemahat batu. Ya udah, akhirnya dia menjadi pemahat batu. Bagus sekali, ujar Duklari, tapi kini kau masih berutang bukti bahwa si Upik kecil ini tak ternilai. Tidak, aku tidak berjanji untuk membuktikan hal itu. Aku ingin menceritakan kepada kalian bagaimana aku bisa mengenalnya. Ketika sudah selesai dengan ceritaku, aku bertanya, dan kau Upik, apa yang kau pilih seandainya malaikat dari surga datang untuk bertanya kepadamu? Apa yang kau inginkan? Kalau seandainya hari ini ada malaikat mengetuk pintu kamar Lia, kira-kira apa yang ingin Lia sampaikan kepada malaikat? Kalau hari ini atau nanti jam 7 malam, ada yang mengetuk pintu rumah Hendra, Mas Hendra. Ditanya, siapa kamu? Aku malaikat. Aku menawarkan sesuatu kepadamu. Hendra kira-kira mau jadi apa? Tapi jangan bilang Omen sama Jenny, karena Omen sama Jenny nanti ikut nimbrung. Kira-kira Lia mau jadi apa? Ini perlu dijawab, Pak. Saya mau jadi malaikatnya. Oh, nggak bisa. Kalau jadi malaikatnya nanti ada 2 malaikat, nggak bisa. Malaikat justru yang nawarin mau jadi apa. Mau jadi immortal. Immortal? Immortal itu apaan? Ini tokoh komik. Bukan, nggak bisa mati. Nggak mati-mati. Oh gitu. Kenapa ingin nggak mati-mati? Nanti kan capek. Biar bisa ngelihat perubahan zaman. Wow. Tapi kan nggak ada temannya. Temannya udah nggak ada. Ada, Pak, vampir. Nggak bisa. Vampir itu kan sekarang nggak jadi teman kamu. Oh, ya udah jadi vampir dulu. Baik, kalau Hendra mungkin ingin jadi apanya ditanya oleh dia aja nanti ya. Saya kan nggak ini ya. Pak, saya akan memintanya untuk membawa saya bersamanya ke surga. Bukankah itu indah? Tanya Tine kepada tamu-tamunya yang mungkin menganggap jawaban itu sangat tolol. Haflar bangkit berdiri dan mengusap keningnya. Terima kasih. Selamat sore. Hari ini kita selesai sampai pembacaan. Terima kasih kembali ke Hendra. Terima kasih buat Pak Ubay untuk pembacaannya di akhir bab ke-11 ini. Jadi kalimat terakhirnya menarik ya. Pak, saya ingin membawa saya ke surga. Keinginan si Upik Keteh. Saya sepemikiran dengan Duklari. Apa tuh? Jawaban yang nonsens sekali. Ya nggak gitu Mungkin, juga orang Duklari emang tadi ngomong apa? Emang jawaban yang tolol. Kata Tina sih yang mungkin dianggap jawaban itu sangat tolol gitu, Pak. Ya sangat tolol. Ya, bagi Lia atau siapapun yang ada di sini yang ingin bertanya tentang akhir dari bab 11 ini, silahkan ditanyakan saja.
Baik, kalau di maaf itu lihat ada lukisan apa kok kayak buah-buahan ya? Tuh. Ya, Bunga. itu streaming ya, Hah? Streaming. yang dari benang itu Oh, bukan. rajutan ya. Lukisan tangan. Oh, kalau rajutan saya ingat di sini ada banyak rajutan, lukisan besar-besar. Mirip, saya pikir itu buah-buahan. Ada pertanyaan lagi, Hendra? Mungkin Apa ya, Hendra Pak, ya? ingin ditanya ke Lia. Mau jadi apa kalau ada malaikat? Ini perlu dibaca lagi sih Pak yang cerita si pemecah batu ini. Itu satu cerita kecil sih. Ada 2 cerita kecil di Max Havelaar, satu pemecah batu dari Jepang, satu kisah semut pekerja. Dan dua-duanya memang dikutip dari majalah. Ini kayak dongeng bukan sih? Betul, kayak dongeng, kayak legenda. Nah, pertanyaannya apakah kisah pemecah batu dari Jepang atau kisah semut pekerja atau si Upi Keteh ini ada di Sumatera Utara? Saya pernah menelusuri, memang ini semacam pacar apa istilahnya? Masa pacar sementara ya. Maksudnya gadis yang menemani Multatuli di Natal gitu. Tapi jauh umurnya, jauh ini. Tapi ini menginspirasi dan akhirnya si Upi Keteh ini ditulis. Nah, saya nggak tahu kenapa Multatuli menyebutkan si Upi Keteh ini laki-laki, padahal ini perempuan. Apakah dia karena ditantang oleh Tine sehingga dia berbohong gitu? Si Upi Keteh adalah seorang lelaki, padahal Upi Keteh yang dimaksud adalah cewek. Orang nyebutnya juga nona kecil, bukan abang kecil. Gitu. Jadi misalnya kalau ditanya, mungkin Mas Hendra misalnya ditanya sama Lia, itu siapa misalnya? Enggak, itu teman aku cowok misalnya gitu. Padahal Ini Pak, nama cewek Jenny. Oh iya, tahu. Biasa salah kaprah. Emang Lia pernah nanya Jenny ngemarah? Enggak. Pernah Ngarang-ngarang. jealous sama Jenny? Jenny itu laki-laki, Lia. Emang pernah jealous? Enggak. Masa jealous sama si Jenny? Jenny itu cowok. Oke, bila tidak ada lagi hal yang didiskusikan, Ada tuh dia mau nanya, Ndra. Oh, Ndra, ada nanya. dia mau nanya. Natal itu apa ya yang tadi di sana? Mandailing Natal. Natal. Kota Kabupaten Natal. Kota Natal. Di Sumatera Utara. Ya, tahu. Di sana juga ada Jalan Multatuli. Dan Di Medan. Oh, di Medan. Di Bungaria di Natal juga ada, Pak. Di Natal adanya sumur sama sekolahan, tapi bisa jadi nama jalan ada. National Geographic pernah bikin liputan, di Natal itu ada sumur sama sekolah SD. Ada sumur dekat laut. Lautnya kan tadi ceritakan, ada laut kan. Nah, di dekat laut itu ada sumur, ada SD yang dulu pernah Multatuli tinggal di sana. Kalau Jalan Multatuli sendiri yang saya pernah dikasih foto itu di Medan. Di Medan itu ada Jalan Multatuli, Jalan Saijah, dan Jalan Adinda. Jadi ada 3 jalan di Medan. Kalau di Natal bisa jadi ada nama jalan. Hanya belum ada liputannya doang. Nah, saya tadi ingat Hendra, tadi masalah Katulistiwa, kan ente pernah ke Pontianak ya? Benarkah Natal adanya di bawah garis Katulistiwa? Natal, iya Pak. Di bawah. Soalnya kan garis ekuatornya kan yang pasti kelewat di Kalimantan kan, yang benar-benar di tengah. Jawa juga di bawah termasuknya sih. Bukan, maksud saya gini, garisnya itu tidak terlalu jauh di bawah kan, seperti kita kan jauh. Coba kita lihat langsung di Google Maps aja. Nah, inilah yang dimaksud Bang Data, Lia. Natal.
Mana sih? Oke. Natal itu harusnya di atas. Di atas. Ya. Kok bisa? Enggak, di bawah, Pak. Di bawah dikit. Ya, di bawah Khatulistiwa, di bawah dikit. Ah, benar. Tadi kan disebutkan di bawah sedikit. Pantai Barat, Sumatera Utara. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira kapan misalnya mau dikirim? Nah, cukup. Cukup. Ya udah, kita akhiri saja reading group yang ke-11 ini. Terima kasih untuk Lia, untuk Pak Ubay. Kok ada yang sama perasaan kacamatanya? Dia ngikut. Enggak beda. Beda, Pak. Oh, mirip, udah biru. Kita akan lanjut lagi di bab yang ke-12 minggu depan tanggal 2 September. Jam yang biasa jam 15.30. Semoga minggu depan lebih banyak lagi yang hadir. Soalnya bab 12 menarik sekali. Ya, gitu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat Mohon sore. maaf untuk apa kok? Mohon maaf. Maaf aja lah. Ya udah. Dah. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, selamat sore. Tunggu kirimannya. Selamat sore.